Selamat malam Bung Heri, sehat ya? Selamat malam, sehat Mbak Sofi. Oke, jadi penyebaran varian Omikron ini sudah mulai terlihat, terutama di DKI Jakarta. Kira-kira langkah ke depannya seperti apa? Rekomendasi Satgas akan seperti apa? Ya, memang sebagian besar pelaku perjalanan ya dari 318 kasus, 297 itu merupakan kasus impor. Jadi memang saat ini langkah yang dilakukan rasanya masih dalam koridor gitu ya, mencegah, memastikan karantina berjalan dengan baik. Tetapi ada satu PR besar yang terkait dengan transmisi lokal yang sekarang juga jumlahnya meningkat, tetapi belum menunjukkan peningkatan yang sangat cepat gitu ya. Jadi kita masih terus mencari, kemudian mempercepat proses tracing ya, tracing kontak erat sebanyak mungkin agar didapatkan suspek yang kemudian dites atau dikarantina sehingga mereka tidak menimbulkan masalah baru di lapangan. Oke, dari begini, yang jadi garis besar oleh pemerintah sampai dengan saat ini adalah perjalanan ke luar negeri. Memang betul, itu adalah mayoritas dari kasus Omikron. Tapi tidak bisa dipungkiri lagi bahwa ini sudah ada transmisi lokal. Sudah ada warga yang menulari warga. Tadi kalau yang di Krukut ada satu ibu-ibu yang kemudian bergejala COVID-19, diduga Omikron, tidak ada perjalanan ke luar negeri. Ia hanya ke Anyer dan juga ke Puncak begitu. Nah, ini bagaimana kesiapan pemerintah untuk bisa mengendalikan penularan COVID-19 yang kita tahu varian Omikron ini satu lebih cepat menular dibandingkan varian Delta, dan ini kita hari ini saja hanya di satu kelurahan ada 36 orang. Kita bisa bayangkan kalau itu eksponensial pasti akan sangat tinggi sekali dalam beberapa hari ke depan. Ya, benar, yang terjadi di Krukut ini memang benar-benar menjadi perhatian kita semua, dan saat ini juga sudah dilakukan penguncian lokal ya, mikro ya, untuk kemudian memastikan WGS-nya, genome sequencing-nya akan segera keluar. Karena ini extraordinary Mbak Sofi ya, dengan 36 dalam sebuah klaster, dan apa yang dilakukan oleh pemerintah setempat atau posko PPKM ya, yang kita sebut dulu, itu sudah tepat untuk sementara mengisolasi seluruh warga yang ada di situ dan besok dilakukan tes massal sehingga kita akan tahu benar-benar petanya dan memastikan bahwa penularan itu tidak terjadi. Tetapi yang tidak kalah penting adalah menelusuri penyebab dari ibu ini tertular dari mana. Tentu saja ini akan menjadi perhatian karena setelah kita bisa melokalisir penularan, kita juga harus bisa mendapatkan sumber utama dari penularan itu, sehingga penelusuran lanjutan bisa kita lakukan, antisipasi lanjutan juga bisa kita segera ambil. Oke, Bung Heri begini, penularan yang kasus Omikron impor itu adalah satu hal. Ini yang harus kita perhatikan adalah bahwa satu, kalau dari Kementerian Kesehatan menyatakan 97% kasus Omikron saat ini memang didapatkan dari orang-orang yang melakukan perjalanan luar negeri. Di sisi lain, epidemiolog dari Griffith University, Diki Budiman menyatakan rata-rata dari tiap 1.000 kasus karantina pasti ada 5 sampai dengan 6 yang lolos. Nah, ini bisa jadi kemudian yang memunculkan adanya penularan secara lokal. Kalau sudah kejadiannya seperti ini, kenapa sampai dengan saat ini Satgas dan pemerintah Indonesia masih memberlakukan imbauan untuk tidak bepergian ke luar negeri? Kemudian belum ada pembatasan yang lebih luas untuk menekan mobilitas masyarakat. Ya, untuk saat ini kita memang harus mengambil langkah yang terukur, tetapi kita sudah menutup perbatasan untuk WNA dari 14 negara ya. Sejauh ini dilakukan untuk mengantisipasi masuknya virus gitu. Tetapi kemudian kita juga memberikan highlight pada sejumlah negara seperti Turki dan Arab Saudi yang sekarang memang menjadi atau transmitter terbesar ya dari dua negara itu gitu. Nah, ini sedang dilakukan. Nah, ya, tapi toh kemarin kita mengirimkan jemaah umroh sampai dengan 400 orang. Betul. Jadi ini juga sebenarnya agak ambigu dengan tren yang terjadi sekarang, tetapi ada banyak faktor yang menyebabkan itu terjadi. Bentar. Karena itu adalah kalau ini ambigu,
kalau ini ambigu, apakah Anda mau bilang sebenarnya ada miskoordinasi antar lembaga pemerintah, terutama kementerian di pemerintahan Indonesia? Saya tidak mengatakan seperti itu, tetapi persiapan untuk umroh ini sebenarnya sudah dilakukan sejak bulan lalu dan ini penundaan. Tentu saja ada beberapa faktor yang dipertimbangkan oleh Kementerian Agama dalam hal ini. Kemudian yang kedua juga memang kita harus lihat sebenarnya tingkat penularan kendati sekarang ada kecenderungan peningkatan, itu positivity rate secara nasional itu cukup rendah. Jadi situasi di dalam negeri sebenarnya masih cukup aman, Mbak Sofi. Tetapi kemudian kita juga harus memastikan proses karantina yang kita lakukan ini benar-benar 100% gitu. Kalau Kang Diki mengatakan ada 5 yang bocor, nah ini yang kemudian akan dicari. Akan ditutup kebocoran-kebocorannya agar itu tidak terjadi. Kalau itu benar terjadi. Ini kan hanya rata-rata aja kan, indikasi aja kan. Tetapi kita berharap sekarang dengan berbagai macam kasus yang terjadi dalam 1 bulan terakhir ini, kita semua sama-sama waspada dan saya juga menyaksikan bagaimana proses karantina sekarang itu berjalan relatif ketat dan bahkan tidak ada dispensasi lagi ya bagi para pejabat ataupun orang umum ya, masyarakat umum, dan itu saya menyaksikan bagaimana koordinasi Kementerian Kesehatan, Menko Marves dan Satgas ini berjalan dengan semakin baik dalam 2 pekan terakhir. Bung Heri, begini, ini kan varian Omikron itu sedikit lebih, gejalanya lebih ringan, bukan berarti ringan ya Omikron ini, tapi sedikit lebih ringan dibandingkan dengan varian Delta, dengan syarat orangnya memang sudah divaksinasi COVID-19 dosis lengkap. Mau tidak mau, kita juga harus menilik angka vaksinasi di Indonesia. Memang betul, angka vaksinasi Indonesia kalau secara peringkat di dunia ada di urutan 5 besar begitu. Tetapi kalau secara proporsional, kita harus mengakui bahwa dosis lengkap vaksinasi COVID-19, vaksinasi program itu baru sekitar 54%. Artinya ada 45% warga Indonesia yang belum terlindungi secara penuh dari COVID-19, khususnya varian Omikron. Bagaimana memastikan ada percepatan ini sehingga nanti kita bisa catch up begitu dengan kecepatan penularan COVID-19 varian Omikron, plus pemerintah yang tidak hilang fokus dengan vaksinasi program ketika nanti ada vaksinasi booster? Ya, kita sebenarnya cukup beruntung dengan lokasi geografis Indonesia saat ini yang berpulau-pulau sehingga masyarakatnya juga terpencar. Ini yang kemudian akan mengurangi transmisi pertama. Kemudian dari sisi vaksinasi memang sekarang 54%, tetapi survei menunjukkan bahwa kekebalan masyarakat Indonesia itu mencapai lebih dari 80%. Nah, tapi kan kekebalan ini bisa ditembus oleh Omikron. Vaksinasi saja bisa ditembus, apalagi kekebalan natural. Betul. Jadi memang ini yang kita harus berkejaran. Saya belum selesai tadi, karena kekebalan ini akan berkurang sekitar bulan Februari atau Maret, sehingga mereka harus segera yang satu yang belum sama sekali mendapatkan vaksin, mendapatkan suntikan. Kemudian yang kedua, yang sudah lebih dari 6 bulan vaksin mendapatkan booster, sehingga secara simultan kita memberikan perlindungan. Kalau vaksinasi memang tidak membuat kita kebal terhadap infeksi. Infeksi bisa terjadi dan itu bisa ditangkal dengan protokol kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Itu yang harus kita jalankan secara terus-menerus sambil kita mengejar bagaimana agar vaksinasi ini bisa mencapai 70% pada bulan Maret ya, atau mencapai populasi yang diinginkan, sambil tentu saja kita juga memulai vaksin booster di tanggal 12 Januari 2022. Bung Heri, besok adalah hari Senin, biasanya itu adalah rapat evaluasi untuk PPKM. Kira-kira besok akan seperti apa hasil rapatnya, terutama yang ingin saya tanya adalah kira-kira besok strategi untuk percepatan 3T yang jadi tugas pemerintah, yaitu testing, tracing, dan juga treatment, itu akan seperti apa? Ya, saya juga tidak bisa menduga ya, saya enggak, karena itu kan para menteri dan presiden. Tetapi rasanya dengan kejadian seminggu terakhir, bagaimana kasus impor itu begitu dominan ya, dibandingkan kasus harian di atas 50%, rasanya akan banyak yang dievaluasi, termasuk mungkin kebijakan terhadap
lalu lintas orang, lintas negara ini. Kira-kira apa yang harus dilakukan, apa yang harus ditingkatkan, dan tentu saja sambil memastikan bahwa transmisi lokal yang indikasinya sudah terjadi, ini terutama varian Omikron, itu secepatnya bisa dikendalikan sebaik-baiknya. Begitu Mbak Sofi. Oke, Bung Heri terima kasih. Kami nantikan kelanjutan keterangan dari Satgas terkait dengan mulai merebaknya varian Omikron di Indonesia. Sehat terus, kita jumpa lagi lain waktu. Bung Heri, terima kasih.